Salah satu problem yang paling sering dialami sama pengguna baru iPhone yaitu apa? Yaitu seputar salin data. Jadi untuk iPhone dan Android ini kan dia punya sistem operasi yang berbeda. Jadi kalau Android, kalau misalkan kita pengen salin data, kita bisa colokin kabel data dan kita sambungin ke PC. Habis itu kan kita sudah bisa salin-salin data. Sedangkan untuk iPhone, kalau misalkan kita colokin kabel data dan kita sambungin ke PC, biasanya yang muncul cuman folder DSM doang. Sedangkan untuk folder lain biasanya nggak akan kelihatan. Nah, terus solusinya gimana sih? Nah, jadi solusinya kalau misalkan teman-teman pengen melihat folder lain yang ada di iPhone kalian, kita bisa pakai bantuan sebuah software. Contohnya Tinoser iCareFone. Oke, ketika kita baru pertama kali membuka iCareFone, dia bakalan muncul tampilan seperti ini. Nah, buat kirim-kirim data atau buat nyalin data, itu kita bisa masuk ke menu Manage. Nah, di sini kalian bakalan lihat ada beberapa pilihan. Kalau Photos, ini tempat buat melihat gambar dan juga video yang ada di iPhone kita ya, contohnya seperti ini nih. Nah, sedangkan untuk melihat folder-folder yang lain, itu kita bisa masuk ke menu Files. Klik aja. Nah, maka nanti di sini teman-teman bakalan lihat folder apa aja sih yang ada di iPhone kalian. Nah, jadi tadi ya selain DSM itu masih ada lagi folder-folder yang lain. Sedangkan tadi ya kalau misalkan kita bukanya melalui fitur My Computer, ini kan yang kedetek cuman folder DSM doang gitu. Nah, sebagai contoh deh, misalnya kita buka folder download. Nah, jadi ini adalah isinya kumpulan file hasil downloadan yang ada di iPhone saya gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen menyalin data ya, misalkan dari PC ke iPhone kalian, itu bisa klik aja tombol import, pilih select file. Setelah itu tinggal kalian cari aja file apa sih yang pengen kalian salin ke iPhone kalian. Contoh, misalnya saya pengen salin yang ini, kalau sudah klik open, nah maka sekarang filenya sudah masuk ke iPhone saya. Nah, begitu pula sebaliknya kalau misalkan teman-teman pengen nyalin data dari iPhone ke PC kalian, tinggal kalian select aja kayak gini nih misalnya. Kalau sudah, klik aja export. Terus tentuin foldernya, misalkan di sini. Nah, maka sekarang data dari iPhone itu sudah berhasil tersalin ke PC kita. Nah, selain fitur buat melihat data ya atau salin-salin data kayak tadi, di iCareFone ini sebenarnya masih banyak lagi fitur-fitur yang menurut saya ini berguna banget buat pengguna iPhone. Salah satu contohnya yaitu adalah Test Report. Test Report ini berguna untuk melihat kondisi dari iPhone kalian. Nah, kita klik aja Test Report. Nah, maka akan muncul laporan kondisi dari iPhone kita sekarang. Nah, sebagai contoh di sini hasil laporannya semuanya normal ya, kecuali bagian baterai dan juga LCD. Kenapa? Karena baterai dan LCD ini kemarin pernah saya ganti gitu, karena memang kemarin rusak. Nah, jadi menurut saya fitur ini berguna banget. Misalkan teman-teman baru beli iPhone baru ya, tapi iPhone-nya yang second. Jadi nanti kalian bisa cek kondisi iPhone tersebut melalui fitur iCareFone ini. Nanti kalian bakalan bisa lihat apakah semua part yang ada di iPhone tadi itu masih asli atau sudah pernah diganti. Jadi nanti hasil laporannya kurang lebih bakalan seperti ini. Nah, selain Test Report masih banyak lagi fitur yang lainnya, contoh backup dan restore. Nah, backup dan restore ini menurut saya berguna. Contoh misalnya kalian mau ganti HP baru, jadi katakanlah HP lama ini mau kalian jual, terus kalian mau beli iPhone yang baru. Nah, jadi sebelum beli iPhone, ini datanya kalian backup dulu. Ada banyak banget data-data yang bisa kita backup seperti kontak, gambar, dan sebagainya. Sebagai contoh, misalkan kita pengen backup musik aja nih ya. Nah, kalau sudah, klik aja backup. Nah, hasil backupannya itu nanti akan muncul di bagian sini. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian sudah punya iPhone yang baru, tinggal kalian sambungin aja ke PC kalian. Setelah itu, data hasil backupan tadi tinggal kita restore aja ke HP yang baru gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Selain backup, ini masih ada lagi fitur-fitur lain, kalian bisa cek di bagian sini. Nah, di sini kalian bisa lihat banyak lagi ya fitur-fitur seperti kayak one click backup, develop mode, dan fitur-fitur lain lah. Intinya ini semua fitur ini berguna banget, terkhusus buat pengguna iPhone. Nah, buat teman-teman yang tertarik pengen cobain iCareFone ini, kalian bisa download aja. Untuk linknya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. So, sekian dulu untuk video kali ini, dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan lain seputar iPhone atau mungkin seputar Android, boleh banget bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menyimak dan menonton video kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna juga buat kalian semua. Kalau gitu, saya Bang Tutorial, sampai jumpa di video selanjutnya.